ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini, lanjutan pembahasan fikih al-udhiyah. Fikih al-udhiyah, fikih seputar kurban, dari kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Kita masuk pembahasan tentang sifat-sifat hewan yang terbaik atau yang paling sempurna untuk dikurbankan. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, qala Syekh hafizahullah ta'ala, ma yustahabbu fil udhiyah, apa yang dianjurkan pada hewan ternak atau pada hewan kurban. Sifatul kamali fil udhiyah, atau sifat-sifat yang sempurna pada hewan ternak. Sebelumnya kita sudah sebutkan aib-aib atau cacat-cacat yang ada pada hewan kurban. Ada cacat yang menjadikan hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ada cacat yang sebaiknya ditinggalkan, dan ada cacat yang tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh pada hewan kurban. Sekarang sifat-sifat yang sempurna. Yang pertama, yustahabbu lit-tadhiyati al-asmanu wal akmal, disunnahkan pada hewan kurban al-asman, yang paling gemuk, yang paling besar. Yang penting sudah cukup umur. Jadi semakin besar hewan kurban itu, maka semakin baik, semakin banyak dagingnya, tentunya juga semakin mahal. Wal akmal, dan yang paling sempurna, yang paling utuh, artinya tidak ada cacatnya, sekalipun cacat itu tidak mempengaruhi. Sekalipun cacat pada hewan itu tidak mempengaruhi atau tidak membatalkan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Pokoknya yang paling sempurna, yang paling jauh dari segala jenis kekurangan pada hewan. Hatta inna tadhiyata bisyatin saminatin afdalu min syataini dunahu. Sampai-sampai katanya, berkurban dengan satu kambing gemuk lebih baik daripada dua kambing tapi di bawahnya. Artinya kalau ada satu kambing seumpamanya sampai 100 kilo atau 200 kilo satu kambing, tapi ada dua kambing di bawah 100 kilo atau 200 kilo, maka lebih baik satu kambing tapi dagingnya lebih banyak daripada dua kambing dua-duanya tidak cukup. Jadi di sini dilihat dari beratnya itu kambing itu, atau dari banyaknya daging yang dimiliki oleh kambing tersebut, karena itu yang mau dimanfaatkan. Dan al-maqsuda al-lahmu, karena yang dimaksud dengan hewan kurban itu, yang diinginkan dari hewan kurban itu adalah dagingnya, bukan berapa ekornya. Bisa jadi sapi itu 2 ekor dikalahkan oleh satu ekor yang besar itu, yang harganya sampai 30 juta, 60 juta. Itu lebih baik satu ekor sapi yang 60 juta daripada yang 2 ekor cuma 14 juta satu ekor. Karena lebih besar dan lebih banyak dagingnya. Wasaminu aktsaru wa atyab, yang gemuk itu lebih banyak dagingnya dan lebih baik dagingnya. Karena kalau yang kurus tulang saja kamu dapat. Wa kasratul lahmi afdalu min kasratis syahm,
Yang banyak dagingnya lebih baik daripada yang banyak lemaknya. Karena terkadang orang bagi-bagi daging kurban, dia ambil semua dagingnya, lemaknya itu yang nak kasih fakir miskin. Jadi lemak-lemaknya, yang tulang-tulangnya itu yang dikasihkan kepada fakir miskin. Ya. Bukan membuat fakir miskin bahagia, buat kecewa saja. Kenapa? Karena yang dia berikan bukan yang terbaik. Sedangkan Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak meraih kebaikan sampai kamu menginfakkan, menafkahkan, memberikan yang kamu senangi. Jadi kalau kamu saja tidak senang dengan apa yang kamu keluarkan itu, maka orang lain juga sama seperti kamu. Jadi apa yang kita senangi itu yang kita berikan kepada orang lain. Jangan yang kita tidak suka atau yang kita tidak perlukan lagi, atau kita sendiri tidak akan mungkin memakainya atau memanfaatkannya, kemudian kita berikan kepada orang lain. Famimma qad yadullu ala istihbabil asman, di antara dalil yang menunjukkan dianjurkannya yang lebih gemuk, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, termasuk berkurban adalah syiar. Makanya orang yang mengatakan mending bersedekah daripada berkurban, itu salah besar. Yang mending itu uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin, atau dipakai untuk menyekolahkan orang miskin, atau dipakai membangun masjid, atau dipakai membangun rumah sakit. Itu katanya lebih afdal daripada berkurban. Tidak. Berkurban syiar. Sedangkan sedekah itu lain juga. Ini ibadah, ini juga ibadah. Tidak boleh kita melakukan suatu ibadah meninggalkan ibadah yang lainnya, termasuk ibadah kurban ini syiar. Bukan masalah dagingnya. Kata saya beli saja daging di pasar kemudian saya bagi-bagikan, tidak, beda. Beda, karena di sini nilai syiarnya, nilai ibadahnya, bukan semata-mata karena dagingnya. Tanya Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaannya. Ketika kita menjalankan syiar ini, menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah termasuk ketakwaan di dalam hati. Bukti ketakwaan seseorang apabila seseorang memuliakan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad istadalla bihi Syafi'i, Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini rahimahullah ala istihbabi ta'zimil hadyi wastismanihi. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini tentang dianjurkannya mengagungkan atau memuliakan hewan kurban, wastismanihi, dan mencari yang lebih gemuk. Karena ta'zim itu pemuliaan. Semakin kita mengeluarkan yang terbaik, berarti semakin kita memuliakan syiar tersebut. Bagaimana kita mengamalkan syiar itu, bagaimana keseriusan kita terhadap syiar itu, maka itu menunjukkan semakin besar pengagungan kita terhadap syiar tersebut. Jadi beda orang yang asal berkurban dengan memang dia berkurban dengan yang terbaik. Jadi pergi seumpamanya dia pergi beli kambing, dia tidak cari yang paling murah, dia cari yang terbaik sesuai dengan kemampuannya tentunya. Bukanlah niatnya bukan asal berkurban, tapi dia betul-betul ingin memuliakan syiar ibadah kurban ini, sehingga semakin besar hewan ternaknya, semakin berharga
itu menunjukkan bahwa semakin dia memuliakan. Ya. Makanya kenapa hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, bahkan hari Jumat, kita dianjurkan memakai pakaian yang terbaik, mandi, pakai parfum, memotong kuku, apa semuanya, membersihkan sikat gigi. Itu karena termasuk mengagungkan syiar. Beda dengan orang yang pergi sholat Idul Fitri sudah tidak mandi, apalagi bajunya asal pakai baju. Dengan orang yang memang keluar sholat dengan keadaan yang paling sempurna, bukan asal pergi sholat, tapi dia memang nanti. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Artinya pakai pakaianmu yang terbaik ketika datang ke masjid, terlebih ketika datang pada hari-hari raya. Karena ini termasuk ta'zim, pengagungan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin baik hewan ternak yang kita kurbankan, semakin berharga, semakin besar, itu tentu pahalanya lebih besar, lebih banyak. Jadi bukan dilihat dari ini 1 ekor, ini 2 ekor, ini tidak. Dilihat mana yang paling banyak dagingnya, mana yang paling baik, itulah yang paling berharga. Bahkan bisa jadi juga orang yang hanya berkurban kambing, karena di sini kalau dilihat dari segi hewannya, ini kita berbicara dari segi hewannya. Tapi kalau dilihat dari segi kondisi orang yang berkurban, bisa jadi ada orang berkurban kambing lebih besar pahalanya daripada yang berkurban sapi 1 ekor. Karena yang berkurban kambing ini mungkin orang miskin, dia orang yang miskin, tapi semangatnya untuk mengamalkan syiar ini besar, sehingga dia menabung sedikit demi sedikit agar bisa berkurban setiap tahun. Sedangkan yang berkurban sapi ini dia orang kaya, banyak uangnya, sehingga 1 kambing ini bukan sesuatu yang berarti. Artinya kalau keluar uangnya 20 juta, 30 juta, 40 juta itu tidak bergerak rekeningnya, itu tidak mempengaruhi. Jadi kalau 100 juta dia keluarkan, kalau seumpamanya 1 miliar pemasukannya 1 bulan, 1 miliar, ada orang 1 miliar, 2 miliar pemasukannya 1 bulan. Jadi kalau dia berkurban sapi 1 ekor, apa artinya itu? Jadi di sini dilihat pengagungannya. Ada satu, dia betul-betul sekalipun dari segi kasat mata manusia mengatakan dia ini orang tidak mampu. Karena masalah mampu tidak mampu ini jangan dilihat dari materinya orang. Ada orang banyak uangnya tapi tidak mampu, karena di sini yang tidak mampu di hatinya. Ada orang makan apa adanya, tapi kalau ibadah, wah yang terbaik. Ada orang kalau untuk urusan pribadinya yang terbaik, tapi kalau urusan ibadah apa adanya. Nah, itu terbalik. Jadi ada orang makan apa adanya, seadanya dia makan, pakaiannya seadanya, tapi kalau dalam urusan ibadah dia mau yang terbaik. Dia selalu ingin yang terbaik untuk akhiratnya. Tapi kalau urusan dunia, asal hidup. Ada orang terbalik. Kalau urusan dunianya semuanya harus terbaik, rumahnya yang terbaik, mobilnya. Tapi kalau berkurban, asal berkurban. Yang penting disebut namanya bahwa dia berkurban, itu saja. Nah, jadi di sini ditinjau dari hewannya, tentu yang terbesar, yang terbaik, yang termahal. Dari satu sisi, tapi di sisi lain bisa jadi Allah menilai dari ketakwaannya seseorang, dari kesungguhannya. Kemudian dalil yang kedua, wa an Abi Umamah ibni Sahal
wa an Abi Umamah bin Sahal qala kunna nusamminu al-adhiyata bil Madinah. Dahulu kami mempergemuk hewan kurban di Madinah. Jadi dikasih makan memang dengan makanan yang terbaik. Pokoknya ketika hewannya itu sudah disiapkan untuk kurban, maka dia memberinya makan dengan makanan yang terbaik supaya gemuk. Atau memang pengembala-pengembala itu memang sudah dia siapkan hewan untuk kurban, sehingga makannya lebih baik, supaya lebih banyak dagingnya. Wa kana al-muslimuna yusamminuna. Umat-umat Islam di masa sahabat itu mempergemuk hewan ternaknya. Apakah dia yang menternaknya atau dia yang memelihara itu hewan kurban dengan baik sehingga memiliki daging yang besar, atau dia yang membeli, atau dia cari, atau dia membeli, berusaha mendapatkan hewan kurban yang paling gemuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-afdalu fil an'am. Kalau tadi dari segi secara umum, yang paling banyak dagingnya itu yang paling afdal, yang paling sempurna, yang paling utuh, itu yang afdal. Sekarang dari jenis hewannya, mana yang paling afdal dari jenis hewan ternak ini? Zahaba jumhur ulama khilafan li Malik. Khilafan li Malik berarti imam arba'ah kecuali Imam Malik. Ila anna afdala al-dhahaya al-ibilu, bahwasanya kurban terbaik adalah unta. Kurban terbaik adalah unta. Jadi kalau bisa berkurban dengan unta itu lebih afdal. Summa al-baqar, kemudian sapi. Summa al-ghanam, kemudian kambing atau domba. Wastadalla bi jumlati adillati minha. Jumhur ulama berdalil dengan beberapa dalil, diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, ghaslal janabah, mandi Jumat dengan mandi junub. Ada dua penafsirannya di sini mandi junub, artinya mandi seperti mandinya orang junub. Ada yang mengatakan mandi karena junub, artinya berhubungan suami istri dulu sebelum pergi sholat Jumat supaya dia bisa mandi junub. Bagian sudah ada istrinya. Makanya ada khilaf ulama apakah disunnahkan berhubungan suami istri pada hari Jumat atau tidak. Ada pun yang mengatakan malam Jumat, hadisnya dhaif. Karena banyak yang mengatakan sunnah Nabi malam Jumat. Banyak sunnah Nabi malam Jumat, baca suratul Kahfi. Jangan cuma yang itu saja. Tapi hadisnya dhaif, malam Jumat itu hadisnya dhaif. Yang diperselisihkan ulama pada hari Jumat sebelum pergi sholat Jumat. Karena ada hadisnya mengatakan manggassala waqtasal. Manggassala waqtasal. Siapa yang ada yang menafsirkan manggassala, memandikan, yang menjadikan istrinya mandi. Waqtasal, dan dia juga mandi. Berarti bukan cuma dia yang mandi, istrinya juga dikasih mandi. Sehingga maksudnya adalah berhubungan suami istri sebelum pergi sholat Jumat. Di antara hikmahnya supaya tidak banyak pikirannya ketika sholat Jumat, supaya plong. Ada jamaah tidak, bukan maksudnya manggassal di sini artinya dia mandi dengan mandi yang terbaik, bukan mandi sapi hanya disiram saya baru lari. Harus mandi pakai sampo, digosok, kalau bisa pakai lulur, pakai apa semua.
dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Makanya manggassala waqtasal. Di sini min babit taukid. Nah, kemudian diantaranya juga hadisnya mengatakan maniktasala yaumal jum'ah ghaslal janabah. Ini siapa yang mandi Jumat dengan mandi junub. Ada yang menafsirkan mandi junub artinya dia junub pada waktu itu memang karena berhubungan suami istri. Ada yang tidak, model mandinya artinya jangan mandi seperti menyiram saya, tidak, betul-betul mandi seperti dia berwudu dulu sebelum mandi, kemudian dia siram kepalanya, sama seperti tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma raha, kemudian dia berangkat ke masjid. Faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan atau seolah-olah dia berkurban dengan unta. Itu kalau dia datang di jam pertama. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang pergi ke jam yang kedua, pada jam yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka dia seakan-akan atau pahalanya seperti berkurban dengan sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang pergi pada jam ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, maka seolah-olah atau seperti mendapatkan pahala berkurban dengan kambing bertanduk. Apa maksudnya ini jam pertama, jam kedua, jam ketiga? Kapan itu jam pertama supaya dapat unta? Jam kedua kapan? Jam ketiga? Karena di masa Nabi tidak ada jam. Tidak ada jam bilang. Cuma Nabi pernah mengatakan al-yaumul jum'atu 12 sa'ah. Hari Jumat itu 12 jam. 12 jam. Berarti kalau kita menghitung hari itu sejak terbitnya fajar, bagi 12 ini sampai matahari tenggelam. Bagi 12 dari terbit fajar sampai matahari tenggelam, berapa jam semuanya? Ya? Karena terkadang siang itu pendek. Kalau kayak di daerah Mesir itu terkadang siang cuma berapa jam? Terkadang cuma 10 jam siang. Malamnya yang panjang. Terkadang siangnya 14 jam. Ya, terkadang subuh jam 4. Maghrib jam 8 atau jam 9. Biasa begitu di Mesir. Ya. Jadi tidak dihitung jam gini, bilang kalau 12 jam itu PM AM itu bukan, tidak sih begitu. Jadi dihitung dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Hitung bagi 12, berarti jam pertama itu sudah salat subuh, dia sudah pergi ke masjid. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, berarti kita ini biasanya yang keberapa? Jam ke-7. Sudah tidak ada apa-apa. Ada juga mengatakan tidak, dihitung dari terbit matahari. Dihitung dari terbit matahari. Karena kalau kita bilang jam pertama terbit fajar, berarti tidak pulang lagi itu. Dia pergi sholat subuh, sudah tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi ke rumahnya. Dia tunggu sampai khutbah Jumat. Tapi kalau kita mengatakan sampai terbit matahari jam pertama. Bagi 12 antara terbit matahari sampai matahari tenggelam. Jadi berapa dia dapat bagi 12, berarti jam pertama itu mulai dari terbit matahari, kemudian setelahnya jam kedua, setelahnya jam ketiga, sampai masuk waktu Jumat. Ya, perkiraannya mungkin waktu Jumat masuk itu ya jam ke-5 atau jam ke-6, ya, pertengahan siang. Karena waktu Jumat waktu zuhur. Waktu Jumat adalah waktu zuhur. Waktu zuhur ketika matahari tergelincir tuh pertengahan. Karena matahari terbit sampai ke atas, ketika tergelincir sampai tenggelam. Berarti jadi yang datang pas azan Jumat berarti dia masuk ke jam 6. Jam ke-6 minimal atau jam ke-5. Berarti apa yang dapat kalau jam ke-5? Tidak ada. Jam pertama onta, jam kedua sapi, jam ketiga kambing, ada jam keempat ayam,
Ya. Ada yang mengatakan yang kelima telur. Jadi rata-rata kita telur minimal. Ini untuk pahalanya. Kemudian ketika khatib sudah naik mimbar, itu sudah ditutup. Makanya banyak-banyak orang itu tidak dapat pahala Jumat. Kenapa? Karena dia tidak masuk masjid. Jadi yang dicatat pahalanya ini yang masuk masjid, yang di dalam. Ya? Jadi kalau dia di luar, dia tidak dapat pahala Jumat. Hanya menggugurkan kewajiban Jumat. Hanya menggugurkan kewajiban Jumat. Kenapa? Karena khatib sudah di atas mimbar, dia belum masuk masjid. Sekalipun dari tadi dia datang, tapi di luar situ duduk nongkrong di situ. Baik bikin juga halaqah di situ, bikin kajian juga di situ. Kadang sambil merokok lagi, masya Allah. Nah, itu tidak dapat pahala Jumat. Hanya menggugurkan kewajiban Jumat. Jadi di sini menunjukkan bahwa onta lebih berharga karena jam pertama datang dapat onta, jam kedua dapat sapi, jam ketiga dapat kambing. Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa kurban terbaik adalah onta, dan Nabi pernah menyembelih 100 onta untuk kurban. Kemudian yang kedua, hadis Abi Dzar annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi, fa ayyur riqabi afdal? Ya Rasulullah, budak apa yang paling afdal? Hanya kalau mau memerdekakan budak yang bagaimana yang paling afdal untuk dimerdekakan? Qala ablaha thamanan, yang paling mahal harganya. Wa aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling berharga bagi pemiliknya. Biasanya kan budak itu di masa dahulu ada yang mahal, seperti semuanya kuat kerja, badannya besar, artinya banyak fungsinya lah, daripada budak yang kurus kerempeng, atau apa mau nak kerja, disentuh sedikit jatuh, sudah. Itu biasa harganya murah. Apalagi kalau budak-budak cantik, oh sudah mahal harganya itu. Kalau yang perempuan tuh mahal harganya. Nah, terkadang dinikahi, jadikan ummul walad, ummul walad. Ummul walad itu kalau budak digauli oleh tuannya, lahir anaknya, maka dia jadi ummul walad. Kalau tuannya meninggal, ini budak merdeka secara otomatis. Seperti Maryam, seperti Maria Al-Qibti. Maria bukan istrinya Nabi, dia ummul walad namanya. Dia ummul walad, budaknya Nabi, tapi Nabi dapat anak dari Maria. Dia dapat anak namanya Ibrahim. Anaknya Nabi namanya Ibrahim. Cuma meninggal umur 2 bulan. 2 bulan meninggal. Setelah Nabi wafat, Maria ini merdeka secara otomatis. Namanya ummul walad. Jadi kata Rasulullah, budak yang terbaik yang dimerdekakan adalah yang paling mahal dan yang paling berharga. Biasanya ada budak itu patuh sekali sama tuannya, tidak bikin masalah. Itu disayang sama tuannya itu. Ketika kau beli itu, kemudian merdekakan itu, pasti mahal harganya itu. Karena sulit biasanya tuannya lepaskan itu budak itu. Kalau kau bisa merdekakan itu mah. Jadi kalau dikiaskan kepada hewan ternak, pasti yang paling mahal harga hewannya pasti lebih afdal. Kalau sapi-sapi yang 60 juta, 70 juta, 80 juta satu ekor itu lebih besar, atau onta itu lebih besar atau lebih berharga. Seumpamanya dia sapinya cantik, ada biasanya sapi yang bagus warnanya atau apa, sapi kesayangannya,
atau unta kesayangannya, unta merah lah atau unta hias atau bagaimana. Yang jelas ketika harganya lebih mahal dan lebih berharga, maka itu lebih besar pahalanya, lebih baik kalau dikurbankan. Wa qala al-Malikiyah, sedangkan Imam Malik atau mazhab Maliki mengatakan afdaluha ad-dha'n, mengatakan yang terbaik adalah domba, bukan sapi atau unta. Al-Malikiyah mengatakan hewan kurban terbaik adalah domba, summal baqar, nanti setelahnya baru sapi, summal ibil, kemudian onta. Jadi onta yang terakhir, domba dulu, baru sapi, baru onta. Kenapa? Nazaran lityibil lahmi, karena mempertimbangkan keenaknya dagingnya, baiknya dagingnya. Karena kita ketahui bahwa domba itu Nabi mengatakan innaha barakah, domba itu berkah. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, al-nusalli fi marabidil ibil, qala la, apakah boleh kita salat di kandang onta? Dan jangan. Anusalli fi marabidil ghanam, qala na'am fa innaha barakah. Jadi Rasulullah mengatakan kambing itu berkah. Jadi di sini mengatakan mazhab Maliki mengatakan yang terbaik adalah domba, karena dari segi kualitas dagingnya lebih bagus. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam daha bi kabshaini amlahaini, dalilnya juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing berwarna putih. Tapi kata jumhur mengatakan Nabi juga berkurban dengan onta. Nabi juga berkorban dengan sapi. Nabi pernah berkorban dengan sapi untuk istrinya. Nabi berkorban sapi untuk istrinya. Jadi di sini tidak bisa jadikan dalil ini bahwa Nabi berkorban dengan kambing sehingga dia yang terbaik. Tidak, karena Nabi pernah juga berkorban dengan onta. Nabi juga pernah berkorban dengan sapi. Wastadallu biqauli ta'ala, dan beristidlal juga Malikiyah berdalil dengan firman Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, setelah sudah mau disembelih, wa fadainahu bidzibhin azim, kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang besar. Qala, mengatakan ai bikabshin azim, dengan kambing yang besar. Jadi ketika syariat pertama menyembelih kurban itu yang dilakukan Nabi Ibrahim memakai kambing, bukan memakai onta, bukan memakai sapi, sehingga mengatakan yang terbaik adalah domba atau kambing. Qultu, pengarang penulis mengatakan wal awwalu adhar, yang pertama itu pendapat pertama, pendapat jumhur ulama lebih nampak kebenarannya. Lakin qad yuqal, tapi bisa dikatakan inna tadhiyata bisyatin afdalu minal musyarakati fi al-badanah wallahu a'lam. Cuma dilihat katanya, kalau satu kambing, satu onta, tentu lebih bagus onta daripada satu kambing. Tapi kalau dia berkurban dengan onta atau sapi bertujuh, dibagi tujuh, satu sapi dibagi tujuh, maka lebih baik satu kambing untuk satu keluarga, satu orang, karena kambing tidak bisa dibagi. Jadi kalau satu dengan satu tentu lebih bagus yang lebih besar. Onta dan sapi satu ekor lebih bagus daripada kambing satu ekor. Tapi kalau kambingnya atau sapinya ini 7 orang, tentu yang satu ekor kambing lebih afdal, karena utuh satu hewan, utuh satu hewan. Ini kalau bisa membeli kambing satu ekor,
itu lebih baik daripada berkongsi satu bagian sapi atau 1/7 dari sapi. Lebih baik 1 ekor kambing daripada 1/7 sapi. Karena tentu 1 ekor kambing lebih mahal. Kambing berapa sekarang? 2 jutaan. Ya? Kalau sapi 2 jutaan 1 ekor. Ya? Kemudian lebih utuh. Ya? Kalau kambing lebih utuh semua. Kemudian alasannya tadi juga dari segi daging lebih afdal. Kemudian apa? Dari segi kualitas dagingnya, karena Nabi mengatakan kambing itu berkah. Sedangkan sapi ada hadisnya sapi. Ada hadisnya sapi. Ini yang bikin masalah saya dulu waktu saya menulis disertasi S2 itu. Ini hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bercerita atau berbicara tentang sapi, labanuha barakah walahmuha daun. Yang mengatakan susunya itu berkah, tapi dagingnya penyakit. Jadi seolah-olah daging sapi itu penyakit. Jadi setelah diteliti, ada 2 pendapat ulama. Ada yang mendaifkan hadis ini secara langsung mengatakan hadis ini daif. Ya, hadis ini daif. Kenapa? Karena Nabi menyembelih sapi untuk istrinya, berkurban dengan sapi istrinya. Tidak mungkin Nabi menyembelih dengan sapi yang berpenyakit. Cuma dari segi sanad Imam Suyuti dan yang lainnya itu mensahihkan hadis ini. Minimal hadis ini hasan. Jadi apa kata dosen saya, kamu pergi tanya itu orang peternakan, teliti itu sapi itu bagaimana isinya, dagingnya apakah ada penyakitnya atau tidak. Wah, mati saya, keliling saya itu cari tahu, tanya-tanya tentang daging sapi itu. Karena dari segi sanad sahih. Tapi kalau mau berbicara matanya berarti harus bertanya kepada ahlinya. Itu orang-orang ahli gizi, minimal ahli gizi atau ahli peternakan itu. Jadi kalau Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ya daging sapi memang bermasalah di makanannya. Apalagi di negeri Arab itu sulit dapat makanannya, sehingga makanannya itu mempengaruhi kualitas dagingnya. Terlalu keras dagingnya sehingga sulit dimasuk pencernaan. Itu yang biasa menimbulkan penyakit. Jadi bukan berarti sapinya yang berpenyakit, tidak, tapi banyak menimbulkan penyakit, apalagi kalau berlebihan. Sedangkan kambing dan domba, Nabi mengatakan dia itu berkah. Makanya kalau akikah itu sepakat ulama atau jumhur ulama, kambing itu lebih bagus daripada sapi. Yang umpamanya dia punya anak perempuan, dia mau mengatakan saya sembelih saja 1 sapi, atau dia punya anak laki-laki seumpamanya tuh, dia anak laki-laki 2 kambing, berarti sapi boleh 1, karena sapi kan untuk 7, sapi itu sama setara dengan 7 kambing. Jadi kalau ada orang berakikah seumpamanya 3 orang, bisa sembelih sapi saja 1 untuk 6 anak atau 7 anak kalau perempuan. Tapi kambing lebih bagus, lebih afdal, karena Nabi mengakikah Hasan dan Husain itu dengan kambing. Tidak pernah Nabi berakikah itu dengan sapi atau onta. Tapi kalau udhiyah tadi sudah dijelaskan bahwa jumhur ulama yang terbaik adalah onta, kemudian sapi, kemudian domba atau kambing. Kemudian yang selanjutnya afdaluha, ini dari segi penampilannya, afdaluha al-bayad, yang terbaik yang warna putih, yang polos. Kalau dapat tentu domba yang paling banyak itu putih semua. Kalau kambing kan terkadang campur, jadi yang paling putih. Summa al-afra,
Al-afra putih kotor, artinya putih tapi agak keabu-abuan, kecoklat-coklatan. Tsumma sauda, kemudian yang hitam. Ya. Jadi coba bayangkan, biar warna kulitnya juga dibedakan. Saking pengagungannya di sini. Jadi kalau cari domba, pilih yang paling putih. Kemudian agak kecoklat-coklatan, baru selanjutnya itu yang hitam. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyaini amlahaini. Nabi berkurban dengan 2 kambing yang berwarna putih. Al-amlah al-abyadul khalisul bayad. Al-amlah itu adalah yang putih bersih, tidak ada campuran warna lain. Qala Syekhul Islam, wal afra'u afdalu minas sauda. Al-afra' afdal minas sauda, artinya putih kecoklat-coklatan atau putih kotor itu lebih baik daripada yang hitam. Wa idza kana as-sauda'u haula ainaihi wa famiha wa fi rijliha asbahat udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tapi ada domba putih atau kambing putih tapi mulutnya hitam. Sekitar mulutnya hitam, sekitar matanya hitam. Kemudian di ujung-ujung kakinya hitam. Jadi putih bersih, tapi di sekitar mulutnya hitam. Di sekitar matanya hitam, 2 matanya hitam. Kemudian di ujung-ujung kakinya hitam. Itu cantik itu. Karena putih bersih, kemudian ada hitam-hitam yang mewarnai matanya, kayak berdandan dia. Nah, itu katanya persis mirip dengan kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba saking pengagungannya terhadap hewan kurban, dia cari hewan kurban yang mirip dengan hewan kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan mimbabi ta'zim. Artinya tidak asal beli kambing. Saking besarnya ingin meneladani Nabi, dia cari kambing yang paling mirip dengan Nabi. Jadi dia kambing putih, kemudian ada hitam-hitam di antara mulutnya, di sekitar mulutnya, kemudian di antara sekitar matanya, dan di kakinya itu mirip dengan kurbannya Nabi. Qultu, Syekh di sini berkata, yushiru ila hadis Aisyah. Dia mengisyaratkan kepada hadisnya Aisyah, anna Rasulullah SAW amara bi kabsy. Nabi SAW memerintahkan menyembelih kambing akran yang bertanduk. Jadi yang bertanduk lebih bagus daripada yang tidak bertanduk. Yata'u fi sawadin. Apa artinya? Berjalan dengan hitam. Berjalan dalam hitam, maksudnya kakinya itu ada kehitam-hitaman di ujung kakinya. Yata'u fi sawadin. Menginjak pada yang hitam, artinya ujung kakinya hitam. Jadi dia putih tapi di ujung-ujung kakinya itu bulunya berwarna hitam. Wa yabruku fi sawadin. Wa yabruku fi sawadin. Bagian perut bawahnya juga warna hitam. Jadi perut bawahnya warna hitam. Fa'ata bihi liyudaha bihi. Kemudian didatangkan, kemudian Nabi menyembelih. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan maknahu anna qawaimahu wa batnahu wa haula ainihi aswad. Imam Nawawi ketika mensyarah hadisnya Aisyah mengatakan 4 kakinya ini kambing, ujung-ujungnya, wa batnahu perutnya, wa haula ainihi sekitar matanya aswad berwarna hitam. Karena terkadang hewan pengembala itu ada hewan terbaiknya. Ada biasanya pengembala itu ada di antara kambingnya itu yang paling cantik, yang paling dia sayangi di situ. Apakah warnanya yang bersih, kulit bulunya yang halus. Terkadang ada memang hewan-hewan itu cantik dilihat. Kambing tapi cantik dilihat. Ada kemarin kemanakan itu dia foto kambing di kampungnya, bagus sekali kelihatan, putih bersih,
sampai dia gendong-gendong apa peluk-peluk. Nah, itu kalau jadikan kurban itu terbaik. Kenapa? Karena lebih besar di hati dengan daripada kambing yang tidak jelas warnanya atau biasa saja warnanya. Jadi ini diantara kriteria terbaik. Kemudian terakhir, at-tadiyatu bidzakar afdalu minal unsa. Jadi kalau dilihat jenis kelaminnya, yang jantan lebih baik daripada yang betina. Li umumi qaulihi fi afdalir riqab, karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang budak terbaik yang mau dimerdekakan, aglaha thamanan wa anfasaha inda ahliha, yang paling mahal harganya dan yang paling berharga. Biasanya yang paling mahal itu yang laki-laki, budak laki-laki paling mahal daripada budak perempuan. Kenapa? Kalau budak laki-laki banyak bisa dia kerja, bisa angkat barang, bisa apa saja. Karena kan budak itu tenaganya yang dibutuhkan, Adapun bilang cantiknya, biasanya orang Arab itu tidak terlalu tertarik terhadap budak, tidak tertarik. Makanya terkadang nanti darurat baru dia datangi budaknya. Jadi tidak, masalah kecantikannya tidak terlalu. Biasanya orang-orang jahiliyah itu budak perempuannya hanya untuk tamunya. Memang kalau ada tamunya dihidangkan itu budak-budak ini. Seperti itu dulu di masa jahiliyah sebelum datang Islam. Jadi budak laki-laki lebih berharga atau lebih mahal daripada budak perempuan. Begitu juga hewan yang jantan itu biasanya lebih mahal daripada yang betina. Sehingga jadi 4 kriteria di sini yang terbaik. Pertama, yang paling banyak dagingnya, dan yang paling utuh, yang paling jauh dari cacat, sekalipun cacat yang tidak berpengaruh terhadap kurban. Kemudian yang kedua, dari segi jenisnya, onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Tapi kalau satu kambing lebih afdal daripada 1/7 onta atau 1/7 sapi. Kemudian yang ketiga, dari segi penampilannya. Nah, ini innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu dalilnya. Allah itu maha cantik, maha indah, suka yang indah-indah, yang cantik-cantik. Sekalipun hewan yang mau disembelih kurban, tapi kita kurbankan yang terbaik, yang terindah, yang tercantik. Sehingga tadi di situ kulitnya putih, kemudian ada warna-warnanya atau ada belang-belangnya. Itu lebih afdal daripada yang warnanya atau penampilannya biasa-biasa. Kemudian yang keempat, dari segi jenis kelaminnya. Jadi kalau 4 ini bisa terpenuhi, itu lebih afdal daripada cuma 2 saja terpenuhi atau 3 saja terpenuhi. Jadi kalau dia onta paling mahal, paling bagus, kemudian dia juga paling cantik warnanya, kemudian jantan lagi, sudah. Berarti 4 kriteria dia penuhi. Tapi kalau tidak mampu, ya semampunya saja. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.